Ya, selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam, atau selamat sore, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Mau mengingatkan kembali sebelum menonton video ini bahwa saat ini wabah COVID-19 masih terus berlanjut di Indonesia. Dan kalau tidak ada keperluan, lebih baik stay di rumah aja. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai rahasia New World Order atau tatanan dunia baru dan bagaimana mereka bekerja, atau bagaimana supaya hal ini bisa diterapkan di dunia. Entah itu kita lihat paham-paham Illuminati, atau tadi ya New World Order, dan bisa juga New World Order itu dibilang tatanan dunia baru. Seperti apa sih cara kerjanya, atau gimana ya cara kerjanya? Nah, kalau kita berusaha memahami, di dunia ini semua kita bergerak, manusia umumnya dan mungkin hampir semuanya bergerak atas dasar adanya kebutuhan. Karena ada kebutuhan, dia melakukan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Contohnya kalau lapar, dia akan makan. Kalau haus, dia akan minum. Kalau dia ketakutan, dia akan mencari perlindungan. Nah, kebutuhan ini seperti prinsip bisnis ya. Ketika sesuatu yang ditawarkan itu tidak memenuhi kebutuhan, ya dia nggak akan mengambil hal itu gitu. Nah, tatanan dunia baru atau New World Order sendiri merupakan suatu hal yang ditawarkan atau konsep yang berusaha disebarkan supaya diterima oleh masyarakat di dunia. Tentunya kalau tidak ada kebutuhan soal tatanan yang baru, ya masyarakat juga nggak akan peduli ya mau apa, mau ada ajaran baru kek atau konsep baru, masyarakat nggak akan peduli. Akan adanya hal ini. Lalu bagaimana supaya masyarakat ini menjadi peduli? Atau bagaimana supaya tatanan ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan nantinya tanpa orang perlu dipaksa? Yang pertama tentunya dengan promosi-promosi melalui subliminal message atau program alam bawah sadar. Nah, di sini nanti akan dibahas mungkin di video yang lain. Tapi di sini mau dijelaskan bahwa untuk menciptakan kebutuhan itu, organisasi-organisasi ini akan berupaya membuat suatu krisis. Tahu ya krisis ya, krisis itu bisa berupa perang, bisa berupa wabah penyakit, bisa berupa ketidakstabilan ekonomi, dan hal-hal apapun itu. Dia akan menciptakan krisis. Krisis ini nanti yang harus diatasi oleh masyarakat. Dan yang jelas masyarakat akan dibuat sulit untuk mengatasi itu. Jadi yang pertama, kalau saya boleh pakai kartu ini, segala sesuatu itu konsep tentunya perlu dilahirkan. Gagasan ini setelah dilahirkan untuk menciptakan suatu krisis. Nah, krisis ini dikerjakan oleh berbagai elemen. Jadi setelah dilahirkan, gagasannya butuh pengerjaan. Nah, berbagai elemen akan berusaha mengerjakan atau menciptakan krisis ini. Elemen ini bisa ya banyak hal ya. Bisa negara-negara tertentu atau badan-badan intelijen tertentu menciptakan suatu krisis besar yang membuat masyarakat itu panik sehingga membutuhkan sesuatu pegangan. Nah, disinilah konsep-konsep tatanan dunia baru ini akan mulai dimasukkan bahwa masyarakat harus bersandar pada mereka atau harus mencari mereka untuk mengatasi krisis ini. Jadi ingat, krisis yang sengaja diciptakan untuk menciptakan suatu kebutuhan. Masuk di akal ya. Nah, setelah ini dikerjakan tentunya yang dinantikan adalah hasilnya. Hasil yang diharapkan tentunya ya masyarakat semakin mudah untuk diatur, mudah untuk diarahkan untuk ke satu konsep yang akan ditawarkan nanti, atau konsep itu bahkan sudah diberikan dan masyarakat akan menerima, dan ini adalah hasilnya. Nah, bila ini adalah prinsip bisnis atau prinsip korporat, tentunya akan berhenti sampai pada hasil. Sudah berhasil, ya udah. Tapi tidak demikian dengan tatanan dunia baru. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa ini merupakan proses yang panjang. Bukan cuma memperoleh hasil, karena dari satu krisis setelah ada hasil, harus ada tindak lanjutnya lagi. Berikutnya adalah ini. Akan dilakukan pencarian atau eksplorasi untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa diambil atau bisa digunakan untuk semakin menundukkan masyarakat di dunia. Atau bahkan dia akan pergi lagi untuk mencari tempat-tempat lain di mana krisis ini bisa direplikasi.
Kita sering melihat atau pernah mendengar ya, ketika suatu krisis terjadi di suatu negara, maka tidak menutup kemungkinan itu akan menyebar ke negara-negara lainnya. Misalnya ketika dimasukkan paham-paham tertentu sehingga negara itu bergolak dan mengakibatkan negara-negara lain pun terjadi pergolakan-pergolakan yang sama ya. Kita bisa lihat barangkali dengan peristiwa dulu runtuhnya Uni Soviet, terus ada juga peristiwa Timur Tengah, Arab Spring, kan di mana suatu paham itu akhirnya bisa menyebar dan bisa membuat suatu gejolak di regional atau daerah tertentu. Jadi tidak hanya berhasil pada satu sisi atau satu tempat, tapi krisis ini akan dicoba untuk direplikasi terus. Seperti mungkin yang terjadi pada kita itu di krisis 98 ya, mungkin contohnya ya. Krisis moneter itu kan direplikasi juga kan, artinya tidak hanya satu negara tapi dihajar ke negara-negara lainnya. Itu saya hanya sebagai contoh ya, saya tidak mengatakan apakah itu dibuat oleh New World Order atau bukan. Nah, setelah terjadi ini, eksplorasi dan replikasi, yang dilanjutkan selanjutnya adalah dengan melakukan inspirasi. Inspirasi ini ke masyarakat atau ke badan-badan tertentu di dalam masyarakat ya, untuk mulai tadi ya dengan senang hati mengikuti apa yang sudah disediakan, konsep-konsep yang ditawarkan oleh New World Order. Jadi dilakukan dengan senang hati tanpa paksaan. Karena menganggap organisasi-organisasi yang menciptakan New World Order ini adalah sebagai suatu pahlawan ya, yang memberikan solusi. Makanya masyarakat dengan senang hati mereka terinspirasi untuk melakukan apa yang diminta, akan nurut. Nah, berikutnya akan terjadi fase refleksi. Fase refleksi ini adalah fase di mana dunia atau masyarakat dalam kondisi yang stabil atau tenang. Di sini organisasi akan mencoba untuk berefleksi atau mengevaluasi kira-kira kinerja yang sudah dilakukan dengan krisis-krisis yang tercipta itu bagaimana. Mereka nggak terus-terusan menggila menciptakan krisis. Krisis itu pasti akan ada titik berhentinya. Kenapa? Kalau dibiarkan menggila, dibiarkan dia out of control, lama-lama masyarakat ditakutkan akan punah atau daya tahannya akan hancur habis. Justru nggak akan bisa digunakan untuk apa-apa. Makanya akan ada titik henti di mana organisasi ini mereka bisa berefleksi, bisa memikirkan kira-kira selanjutnya apa yang akan dilakukan. Kemudian juga ada tahap celebration namanya. Ini dimana mereka merayakan pencapaian yang sudah mereka lakukan. Celebration dari krisis-krisis yang sudah dibuat. Nah, ini akan barangkali bentuknya adalah mencetaknya di dalam sejarah. Di dalam sejarah-sejarah kehidupan manusia dimasukkan bagaimana akhirnya krisis ini tercipta dan bisa terhenti sesuai dengan versi yang sudah dibuat. Sejarah atau media atau apapun yang bisa ya membuat ini semacam suatu peringatan, selebrasi ya. Nah, yang terakhir adalah di sini kartu kematian atau the end. Maksudnya adalah the end dari satu episode atau dari rangkaian krisis itu berakhir di sini. Terciptalah suatu tatanan yang dibutuhkan. Tapi tentunya ini adalah proses, karena setelah tercipta tatanan yang baru ini belum final, artinya masih harus ada perbaikan-perbaikan lagi. Makanya nanti akan kembali ke yang paling awal. Ini diciptakan suatu krisis lagi yang baru, entah itu apa bentuknya, untuk menciptakan kestabilan dan berulang terus sampai tatanan yang ideal itu nanti terbentuk. Makanya ini adalah proses yang sangat panjang. Jadi semoga ini bisa dipahami dan bisa dipelajari juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, juga di komen. Oke, terima kasih.